Apa kabar mahasiswa main balap dimanapun Anda berada? Selamat tahun baru untuk saya dan Asa. Selamat tahun baru Bojo Lawas. Jadi sekarang ini lagi, kalau kita masuki apa saja, jadi perubahan aturan yang sangat ketat baru di Formula One, kemudian tahun baru. Ini rasanya semua fokus ke Formula One ya saya. Kita lihat semua tayangan gitu ya. Iya. Siapa yang naik daun siapa? Ya kemarin yang ramai pasti Red Bull karena kan yang duluan nge-launching warna, tapi kan ada Audi, ada Cadillac, terus kemudian nanti kita lihat apa namanya Aston Martinnya Adrian Newey. Wah ini Loh jangan gitu dong ngomongin Cadillacnya Steffi gitu dong. Loh kemana-mana loh sekarang. Iya. Kira-kira kalau sama Pak Steffi. Iya, tadi saya nyebut Cadillac, tapi saya masih belum mau ganggu Mas Tepi Mas, Iya. karena ya kita WA-an beberapa kali bulan lalu khususnya sebelum tahun baru, karena kan papa mamanya Mas Tepi kan bareng kita ke Malaysia, terus belakangan sering kontak-kontakan. Jadi terima kasih karena orang tuanya Mas Tepi ini juga penonton setia main balap dan selalu ngirim informasi ke saya juga kalau ada apa-apa. Memang mania F1. Jadi yang mania F1 sebenarnya orang tuanya, bukan Mas Tepinya. Iya. Mas Tepi ini kayaknya korban obsesi orang tua. Orang tuanya dokter, tapi anaknya disuruh jadi dokter mobil kan. Mobil. Oke, jadi gini kita itu yang dimaksud tadi Stefanus Wijanarko ya, yang sekarang jadi tim leader aerodinamis di tim Cadillac. Cadillac ya, Steffi ya. Jadi kalau mau tahu dia ya podcast kita berapa tahun lalu. pertama kali. Jadi yang lain sudah telat semua. Jadi gara-gara beliau itu mau pergi Amerika nyari visa kemana bingung, udah ke Surabaya aja. Ingat kan? Kebetulan Mas Tepi waktu itu ngurus visa ke Amerika di Surabaya, ya sekalian podcast kita mau ke di sini. sini ya. Oke, jadi saya akan mencoba menganalisa versi saya. Tapi kalau saya nanti kelihatan bodoh, jangan dimaki-maki. Karena ini apa? Menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya ya. Jangan dipermasalahkan gitu ya. Ada berapa tim ya? 1, 2, 3. Jelas 3 tim yang tidak akan tampil di Melbourne karena ilegal. 3 mobil Mas? Ya, Cadillac. Cadillac kena, Aston Martin kena, Alpine kena. Jadi ini saya berada di taruhan sama Asa. Yang memberi bocoran adalah Persatuan Pedagang Mobil Bekas Indonesia. Ini olahraga Pak, ini harus sportif. Kenapa Cadillac? Kenapa Aston Martin? Kenapa Alpine? Kok tidak secara legal? Cadillac, swab, Ferrari, surat-surat tembus. Nah, itu resmi. Tahu nggak artinya? Tahu. Jadi yang membeli tidak kebohongan, tapi kalau mau ngurus ke Samsat aman ya kan? Aston Martin, swab Honda, surat-surat tembus. Iya kan? Tahu kan maksudnya? Alvin juga sama Sa. Tapi yang menarik menurut saya kok siapa tim yang akan naik daun tahun depan? Serius ini? Serius ini serius kalau ini. Apa ayo? Siapa Mas? Ferrari. Kenapa Mas? Sio apa sekarang? Kuda ya siapa sih? Kuda bener. Dan yang kemarin itu apa? Undangan, link undangan doa bersama sampai ke WA saya dan saya ikut. Wih, gila. Tim Indonesia berdoa semuanya untuk Hamilton. Dari sama doa. Untuk Hamilton atau untuk Ferrari? Hamilton kan Ferrari? Iya, kan bisa Hamiltonnya atau Ferrari-nya? Hamiltonnya, Ferrari tapi Hamilton. Wah, doanya keren Sa. Ya Allah lindungi Lewis. Ya Allah sayangi Lewis. Gitu. Ya Allah, mau ciumkan Lewis. Wah, ini menang ini. Jangan langit. Kalau Asa siapa Sa? Kenapa? Kalau Asa di antara ini siapa ya kira-kira akan dominan? Saya sudah nggak peduli Mas, jagoan saya sudah juara dunia, terserah siapa mau juara dunia. Tapi tahun ini feeling saya kok tahunnya Russell. Tahunnya Russell? Iya. Saya Audi. Kenapa Mas? Fair ini Sa. Pakai mesin Audi kan? Iya. Apapun yang terjadi Audi saya. Dia nggak mau swap loh, benar kan? Ini Audi ya, mesin Audi ya. Iya. Iya kan? Dan ini kan apa ya saya? Ini kan menurut saya kan sangat dekat sekali dengan Olimpiade. Jadi banyak pendukungnya banyak nih. Pendukungnya kan Olimpiade ini kan. Kalau saya Russell. Feeling saya Russell ya. Kan saya selalu suka kalau ada juara dunia baru atau juara baru. Kalau misalnya McLaren ya mungkin waktunya Piastri kayak gitu. Jadi semakin banyak akan semakin baik. Itu ya. Saya kan sudah selesai Mas. Jagoan saya sudah juara dunia tahun lalu. Jadi saya tahun ini nggak terserah siapa mau jadi juara dunia. Sekali cukup. Iya tapi apapun saya ini kan jujur ya saya kalau
tahun ini mengingatkan saya tahun 2000 tahun 99 ketika saya pertama kali nge-MC Formula One, nonton Formula One itu apa, gitu kan? Karena apa? Ini kan banyak sekali mesin-mesin baru, iya kan? Ini baru semua Mas Yo. Iya kan? Relatif baru semua ini. Kemudian tesnya tertutup. Dan lagi kan berarti kan ada sesuatu yang disembunyikan gitu kan. Iya kan? Nah, cuman yang jadi masalah nanti kan apakah kita akan melihat banyak mobil mogok di balapan pertama? Wah, itu menarik itu. Nanti itu termasuk bahasan kita lah ya, karena kan kita tampilin klasemen awal tahun Mas Yo ya. Klasemen ini? Iya, Alpine mimpin Mas Yo. Oh. Alpine nomor 1, Aston Martin nomor 2, Audi udah nomor 3 Mas Yo, belum apa-apa Mas Yo. Oh gila ya. Iya, hebat. Iya. Makanya saya dulu dilahirkan, kenapa nama saya Azrul? Depannya harus A gitu. Jadi kalau di kelas dipanggil duluan. Oh iya. Jadi kalau pulang urut absen juga duluan ya. Iya. Makanya anak saya 3A semua depannya kan. Oh iya, gitu. Ya. Jadi makanya pakai nama A. Jadi minimal sempat mimpin klasemen. Tapi kalau sahabat saya dulu lain pakai apa yang alpha beta itu apa namanya? Apa? Ini tapi serius. Iya. Anaknya cuma 3, untung loh. Iya. Alpha, beta, gamma. Iya. Kalau anak keempat apa? Apa itu maksudnya? Lambda. Lambda. Iya, saya bilang, untung ada 3. Katanya lambda. Jadi buat pendukung Alpine selamat Anda mimpin klasemen di awal tahun. Ngomong soal awal tahun ini Januari kita sudah podcast. Karena balapannya 24, regulasi baru, akhir Januari sudah uji coba. Kita liburnya nggak bisa lama Mas Eko. Ingat dulu kita balapan cuma 16 tahun. Iya, benar. Jadi bulan April Maret akhir atau April awal baru balapan. Oktober sudah selesai. Tapi kita November, Desember, Januari, Februari bengong gitu. Tapi nunggunya kan lama dulu. Sekarang cuma sebulan langsung on lagi. Ampun. Kapan istirahat? Oke, kita ngomong aturan yang asal bahas yang mana dulu aturan. Teman-teman kita nggak akan terlalu banyak bahas detail ya, karena kan memang ini semua masih reka-reka, dan F1 sendiri kenapa bikin latihan tertutup tanggal 26 sampai 30 Januari, karena mereka sendiri juga masih deg-degan. F1 sendiri masih khawatir ini banyak masalah kayak gitu. Kenapa? Terlalu banyak perubahannya. Jadi kita mulai dari apa ini dulu ya, power unit lah, power unit paling sederhana. Ini semua dari F1 ya, teman-teman bisa lihat di akunnya F1 karena mereka menjelaskannya lebih visual. Tapi power unit yang jelas masih 1,6 liter 1600 cc turbo hybrid. Cuman sekarang elektrik motornya lebih di triple. Jadi hampir 50-50. Mereka targetnya 50-50 antara bahan bakar dengan elektrik. Tapi kemarin katanya kenyataannya masih sekitar 60-40 kayak gitu. Tapi nggak tahu kalau sekarang sudah benar-benar mendekati 50-50. Kemudian jadi lebih seimbang. Jadi yang namanya apa dulu energi apa MGUH apa itu yang ruwet itu udah nggak ada lagi. Jadi disederhanakan. Dan itu bikin harus bikin power unit baru kan. Dan ini hampir imbang ya antara elektrik. Iya. Kalau kemarin nonton, kalau ada yang sudah lihat cuplikan shakedown-nya mobil-mobil, bunyinya jadi agak beda dikit Mas. Lebih renyah sih. Jadi kayak ada bunyi vacuum cleaner-nya, tapi ada raungannya yang lebih renyah gitu. Jadi nggak ada yang ganjel lagi kayak gitu. Jadi kalau moga-moga bunyinya benar-benar lebih enak kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong menjerit sudah nggak ada ya, yang nging sudah nggak ada. Lupakan gitu. Lupakan ya. Kenyataan seperti itu gitu ya. Tapi ini lebih renyah gitu, lebih lost di kedengarannya ya. Nggak tahu nanti pada prakteknya ketika semua jalan dan lain-lain, moga-moga lebih baik dari kemarin. Tapi kan salah satu targetnya F1 kemarin kan bunyinya jangan kayak kemarin kayak gitu, supaya ada daya tarik itu. Menurut saya Formula E tetap nggak menarik karena nggak ada bunyinya kayak gitu aja. Nah tapi menarik ya sekarang kalau 50-50. Jadi kalau kita ngomong mungkin batasan maksimal ya, karena kalau elektriknya mendominasi kan sudah ada Formula E kan. Iya kan, betul nggak? Nggak tahu itu kayak gimana. Tapi yang jelas gini, di FIA kan ada bagi-baginya ya, maksudnya hak full elektrik itu dimiliki oleh Formula E. Jadi Formula One kalau mau full elektrik dia harus beli Formula E untuk ngambil haknya. Oh bedaan ya? Beda BPKB ini ya? Ya beda izin. Pemilik ya? Beda izin kan, FIA ngeluarin izin kamu balapan sedan, kamu balapan rally, kamu balapan Formula One, kan namanya Formula One karena itu formulanya. Lalu kemudian ada Formula E yang full elektrik, itu udah diambil oleh promotor ini, jadi F1 nggak boleh full elektrik. Dan F1 saya kira juga nggak pingin full elektrik. Tapi dia pengen lebih dulu kan targetnya ramah lingkungan, ramah alam. Tapi kan ya sekarang kan bahan bakar juga nggak perlu fossil fuel kan. Sekarang kan karena tahun ini juga bahan bakar pun harus 100% sustainable. Berarti kan bahan bakarnya diolah dari limbah
kotoran dan lain-lain itu dijadikan bahan bakar. WEC sudah pakai itu Mas Dewo. Jadi bahan bakarnya baunya nggak enak. Atau kelapa sawit gitu bisa? Beda Mas Dewo. Oh. Itu kan kapal klotok itu. Oh iya. Makanya saya kemarin ditawari mau es kelapa muda, mau es kelapa muda sawit ya nggak mau. Tapi ini menarik ya saya. Dalam arti begini, ketika arahnya ke sana, ini kan juga Formula One itu kan dampaknya juga ke mobil-mobil di jalan raya ya. Kalau ini kebalik ya, 50-50 kan berarti harusnya Haas pinter ngambil Toyota yang punya Toyota hybrid. Iya, pakai mesinnya Prius ya. Prius iya atau Camry 2012 yang masih di jalanan. Nggak, jadi saya sih terus terang alasan lebih relevan ke jalan, alasan lebih sustainable. Saya dari dulu nggak pernah percaya 100% bahwa ini niatnya balapan kok. Ini niatnya entertainment kan. Kalau dulu niatnya kan memang balap mobil itu kan ada istilah marketingnya, saya ingat banget dulu tahun 90-an itu win on Sunday, sell on Monday. Jadi kalau menang hari Minggu, penjualan naik hari Senin. Itu kan sudah nggak relevan Mas Yo. Dalam artian balapan ini kan sudah nggak ada yang relevan. NASCAR yang dulunya stock car aja sudah nggak relevan sama mobil jalanan. Apalagi balapan yang lain, rally mungkin yang masih paling relevan itu aja sudah terlalu jauh dengan mobil yang dijual di jalan gitu. Masuk akal. Ya karena saya kuliah dulu pakai Toyota Celica saya sama yang dipakai World Rally Car ya pasti beda banget kan kayak gitu. Walaupun Celica saya GT ya gitu. Terus kemudian saya sekarang yang Mas Dewo bilang tadi kan, kalau mau masuk ke Indonesia izinnya sudah salah semua itu kan. Iya. Alpine, Mercedes. Iya. Kemudian Aston Martin itu brand besar. Bukan brand besar ya, mungkin bukan brand yang masif. Tapi brand elit kan Mas Dewo. Iya, eksklusif ya. Eksklusif. Betul. Honda. Bukan meremehkan Honda, tapi ini kan kayak beda market gitu. Aston Martin, Honda. Kalau Williams, McLaren, Mercedes masuk akal loh. Itu dari privateer kayak gitu. Tapi kemudian ada lagi apa? Alpine. Terus tadi Cadillac itu General Motor itu pernah menjadi produsen kendaraan terbesar di dunia. Sekarang masih 3 besar mungkin. Dia punya brand elit namanya Cadillac yang dulu terkenal zaman rock and roll segala macam. Mesinnya pakai Ferrari. Yang musuhannya dulu maksudnya ini sudah, jadi menurut saya sudah nggak usah ngomong lah bahwa ini akan jual kanu, karena tim-tim F1 ini kayaknya sudah bukan dari supply jualan lagi, kayaknya sudah dari F1 langsung. Jadi memang benar-benar sekarang memang yang tadi ya saya bilang bahwa Formula E sudah ada sendiri, Formula One ada sendiri. Kalau Formula One mau beli ya mau pakai ya beli. Berarti kan dulu ini juga pintar ya, ada orang beli akunnya Asal Nanda Asai tak beli dulu aja. Kalau dia butuh beli ke saya. Sama akal ya. Sama. Kan izin itu. Maklaran semua ya, kelas ini aja maklaran semua gitu. Nah itulah, makanya menurut saya sudah nggak perlu relevan, dan F1 sekarang kan nggak mikir itu juga, nah, dia mikir bagaimana lebih entertain kan. Setuju. Jadi semua regulasi ini kan dibuat supaya lebih overtaking dan lebih entertain, dan mungkin agak mengoreksi era kemarin yang dipikir ground effect itu bisa bikin lebih kompetitif, tapi jadinya mobilnya melembung besar, kemudian mobilnya harus stiff, harus kaku karena sensitif banget naik turun. Kalau ditinggikan sedikit langsung porpoising, terus kemudian nyiksa pembalap juga. Dan ternyata tim-tim juga makin pinter karena aerodinamikanya makin efisien, akhirnya sulit nyalip juga. Akhirnya dibuat apa? Oke, kita kecilin lagi dikit. Kan dimensinya dikecilin ini. Karena dengan power unit yang seperti ini juga tuntutan size-nya juga berkurang. Kemudian dikecilin lagi, bawahnya bukan lagi ground effect, agak mundur kembali ke 2021 sedikit walaupun tidak full. DRS dihapus, diganti aktif aero. Itu kan F1 ini akan selalu berevolusi untuk tetap menarik ditonton. Jadi tujuannya kan bukan untuk membantu Cadillac jualan mobil, Audi jualan mobil, tapi lebih untuk tontonan. Hiburan. Penghasilan maksudnya. Penghasilannya F1 dari mana? Dari jumlah mata yang memandang gitu. Nah, bahwa Audi dapat keuntungan marketing itu urusan lain lagi. Tapi Audinya sendiri walaupun dia beli Sauber dengan harga sangat mahal, dia uang itu akan kembali. Kenapa? F1 ngasih dia uang. Itu aja sebenarnya. Jadi nggak usah ngomong mobil ini akan kayak gimana, nggak usah. Saya kemarin ada yang telepon Mas mobil ini gimana gitu. Kenapa? Itu pakai oli ini, saya distributornya. Saya distributornya di Indonesia. Kalau mobil ini jelek, takutnya saya jualannya terganggu kayak gitu. Nah menurut saya sih sudah nggak terlalu relevan sekarang. Beda dengan dulu mungkin ya. Kalau dulu mungkin Ferrari pakai apa ngaruh, nggak ngaruh kok gitu. Jadi sekarang loh ya udah nggak ngaruh. Jadi apa ya, ini menarik juga ya saya. Jadi kayak tadi oli, terus nanti kalau jualannya gimana? Lah Bapak sukanya main nyogok atau enggak? Kalau enggak ya nggak usah pakai pelicin. Kayak gitu. Tapi ini aneh saya. Dalam arti begini.
Formula One pun organisasi yang sangat dasar menurut saya, Iya. dengan segala aturan yang sangat detail. Tapi juga tidak malu untuk menelan ludah sendiri ya. Iya. Iya kan? Dan ini berlaku 5 tahun, Mas. 2031 bisa beda lagi. Iya, dulu kan menelan ludah sendiri maksudnya gini, dulu saya bergerak sendiri aja lentur juga jadi masalah. Iya. Sekarang masih suruh menggerakkan. Iya. Iya kan? Iya. Jadi ini sekarang apa? Hybrid ya. Hybrid, masih hybrid. Bergerak dengan mesin, dengan bensin, dengan BBM, dengan listrik, sama tenaga karena bergerak ya, sayap ya. Itu aerodinamika, Mas. Oke, yang berikutnya ini ini nanti terakhir ya, aktifasikan ini paling Iya. bingung. Ini bahan bakar tadi sudah kita bahas. Iya. Pakai sustainable fuel. Fuel, Jadi, ya. Bahan bakar yang terbarukan yang maksudnya bisa dibuat dari limbah ya. dan lain-lain. Di WEC sudah dipakai. Tidak fosil ya. Jadi bukan hal baru juga sebenarnya. Iya. Yang unik kan kayak Aston Martin, dia sponsornya Aramco, itu kan dari Arab Saudi yang terbiasa bikin gali minyak. Iya. Sekarang perusahaan penggali minyak disuruh bikin minyak sustainable. Itu aja agak unik aja nanti. Iya. Oh, jadi menggali sampah sekarang. Menggali sampah aja sekarang. Nah, ini Active Aero ini mungkin Ya. yang paling besar karena sekarang tidak ada lagi DRS. Jadi sekarang Active Aero itu sayap depan dan belakangnya sama-sama bisa buka tutup. Jadi kalau lurus dibuka, kalau belok ditutup. Ya. Dan itu bebas diaktifasikan oleh pembalap ya. Jadi ya lebih nggak kayak kemarin DRS yang saklek harus Iya. 1 detik kayak gitu. Jadi ini akan lebih dinamis balapannya nanti. Jadi dia pembalap boleh mengaktifkan di mana dia perlu, dan ini juga termasuk keahlian pembalap ya. Ya, itu nanti tambah yang bus-bus lagi. Iya. Tapi nanti pasti akan ada tweak-tweak lagi saat uji coba, nanti akan ketahuan bahayanya misalnya ketika sayapnya buka. Ya. DRS kan kalau buka kan. Ya. Tolong koreksi kalau salah ya. Kita ini bukan engineer, jadi ini menurut keyakinan kami. Ini menurut keyakinan kami. Kemudian Active Aero yang jelas sekarang sayap depan dan belakang buka. Data saya coba cek lagi tadi yang saya buka di awal. Iya. Ini dia. Jadi sekarang kan electric power itu pun juga. Jadi kayak dulu kita ingat teman-teman ada yang namanya KERS. Iya. Sebelum ya, tahun 2009 itu kan ada tombol keras itu. Jadi kalau ada ditekan tombol itu bisa nyalip lebih waktu itu nggak semua tim punya. Ya. Nah, sekarang kurang lebih ada itu lagi kan. Jadi ada boost. Ini kayak Formula E sebenarnya. Jadi maksimum power itu bisa diaktifasikan oleh pembalap dimanapun saat balapan. Ini yang lebih dimaksud tadi, mungkin dia mau nyalip di mana aja, mau aktifin di mana, mau nyimpen di mana, kemudian jadi overtake mode, recharge. Recharge ini yang saya masih bingung, ini pasti rumit sekali. Ini yang dikomplain Verstappen, dia jangan-jangan nanti di track lurus harus ngecas gitu. Jadi powernya berkurang gitu. Gitu ya. Harus gunakan rem atau menggunakan gear untuk macam-macam. Sekali lagi saya bukan engineer teman-teman, jadi mungkin tolong bantu saya jelaskan. Tapi kalau mau lebih gampang lihat aja di websitenya F1. Saya masih belum tune 100%. Saya nunggu nanti uji coba seperti apa penerapannya. Tapi ini akan banyak hal baru, dan ini memang aduh, malesnya belajar lagi F1 tuh ya gini-gini nih ya. Karena ini banyak banget Mas. Jadi ya moga-moga nanti dampaknya bagus. Cuman teman-teman ya, kalau ditanya semakin banyak perubahan, siapa yang diuntungkan? Kalau itu tujuannya untuk bikin balapan lebih dinamis, tetap pembalap terbaik akan dominan. Jadi siapa yang pembalap yang lebih pintar, pembalap juara dunia kayak Verstappen, Hamilton ketika prime ya, Schumacher, mereka kan punya ekstra kapasitas untuk berpikir, untuk tricky dan lain-lain. Jadi tetap nanti ini tidak akan bikin, misalnya ini bukan merendahkan ya, misalnya belum tentu bikin Lance Stroll tiba-tiba bisa menyaingi Max Verstappen secara kemampuan, enggak, karena pembalap terbaik tetap akan lebih pintar menggunakan macam-macamnya ini. Ya tapi saya setuju kalau Asa tadi bilang bahwa pembalap lebih pintar, lebih bisa menggunakan secara efisien maksimal. Banyak aturan tadi yang break tadi. Tapi sebentar, ini kan banyak pembalap yang setua saya gitu. Saya gitu. Yang tua-tua ini kan juga, maaf, kalau gaptek kan setengah mati nih. Kenapa? Di MotoGP pun mereka akhirnya ayo dihilangkan aja deh. Kita alami gitu. Alami ya. Iya kan? Ya ini kan tantangannya Lewis Hamilton lagi nanti. Alonso. Nah, tapi Cadillac 2 pembalapnya senior semua. Wah, gini aja udah tremor gini salah. Ya nggak tahu lah. Mereka pasti sudah latihan simulasi di simulator dan lain-lain, pasti sudah di shakedown, sudah nyoba. Nah nanti ya ujiannya minggu depan ini, karena minggu depan ini podcast kita kan minggu depan Senin tanggal 26, berarti kan awal uji coba. Jadi kita baru bisa benar-benar mereview 2 episode lagi ya.
Iya, karena teman-teman biar paham juga mengingatkan saja, bukan paham, Ya. mengingatkan saja, mohon maaf, biar ingatkan aja. Dulu kan kita tuh kalau melihat balapan itu kan mobil turun, tes itu kadang-kadang kita udah melihat bahwa ini 75%, 90% yang akan dipakai itu balapan. Ya. Sekarang ini kan saling menyimpan. Ya. Sekarang ini malah apa yang di launching nggak mau perhatiin detailnya. Itu belum tentu mobilnya kayak gitu, banyak tipu-tipuannya sekarang. Apalagi ini masih regulasi baru yang masa Red Bull menunjukkan mobilnya langsung kemarin kan enggak. Dan tertutup lagi. Lagi. Ini Uji cobanya tertutup. Ya, ini berarti ada sesuatu yang menarik kan, yang membuat aturan ragu, yang punya mobil ragu. Yang ada kan mobil template-nya dari F1 ini kan, ya teman-teman ini akan kembali yang namanya bar sport di samping kokpit. Ya. Moga-moga nggak jadi kayak rumah susun kayak dulu lagi, karena saya benci banget rumah susun tahun 2021 itu. Tapi ya, mau nggak mau harus ada ini lagi. Kemudian kalau dari samping seperti ini, dan teman-teman nanti akan kembali lagi mobil nungging atau lurus Red Bull atau tidak, karena aerodinamikanya lagi kembali seperti dulu lagi, nggak lagi full ground effect seperti 4 tahun 5 tahun terakhir. Jadi ini akan kombinasi antara 4 tahun terakhir dan 2021 lah. Jadi kita lihat mobilnya sih jadi lebih kecil sedikit. Cuman ya itu moga-moga nanti juga membantu overtaking, apalagi sirkuit-sirkuit kecil-kecil. Iya. Ya apalagi yang perlu dibahas regulasi nih, bahan bakar. Yang kita paling penasaran ya aktif aero ini nanti, karena interpretasinya tim-tim akan berbeda ya. Karena kan sayap depannya sekarang kan elemen luarnya kan dibuat lebih lebar gitu. Jadi untuk membantu ngusir angin dari ban, karena yang bikin mobil nggak stabil itu kan ban sebenarnya pengganggu aerodinamika terbesar itu bannya juga dikecilin sedikit disempitin sedikit, bukan dikecilin, tetap 18 inci tapi dibuat lebih narrow supaya ya less grip, jadi lebih seru. Ya, cuman kita nggak tahu nanti ini impactnya seperti apa. Jadi kalau tadi saya ada yang salah omong, mohon maaf, ini masih belum 100%. Minggu depan insya Allah kita bisa bahas lebih detail lagi karena sudah menuju uji coba, dan itu nanti akan lebih banyak detail. Dan bicara soal mesin ini Mas Dewo, ini tadi Mas Dewo juga banyak ngobrol soal mesin, kan apalagi banyak tim-tim yang pakai mesin-mesin yang beda-beda tadi. Betul. Mana tadi klasemennya seperti ini misalnya, kan dari sini sebenarnya kan cuma ada beberapa mesin, ada Mercedes, Ferrari, Audi, dan Ford, Red Bull Ford ya. Dan itu kan hanya 4. Dan ini sebenarnya ada regulasi juga, karena ini baru, kan sekarang sudah rame, katanya Mercedes sama Red Bull sudah nemukan trik bahwa compression piston itu akan beda antara saat dingin dan saat panas, dan itu membantu tenaga sampai 0,3 detik per lap katanya. Jadi kan sekali lagi itu bicara soal regulasi teman-teman, apakah itu curang ketika dingin dan panas ukuran kompresinya beda? Jadi ketika dingin dia legal, ketika panas dia ilegal. Masalahnya bukan masalah ketika dingin dia legal atau ketika panas dia ilegal. Kalau di F1 itu saya ingatkan yang paling penting adalah ketika dicek legal atau tidak. Ketika dicek. Iya, jadi kita nggak usah ngomong itu ilegal. Iya, tapi waktu dicek legal kan. Itu argumen itu lupakan. Kan kemarin ya mohon maaf ini kan banyak pengamat baru juga bilang itu nggak boleh, itu ilegal. Ya kan ilegalnya ketika dicek FIA legal kok kayak gitu. Nah ini penggemar F1 sejak zaman dulu tahu setiap kali ada perubahan regulasi pasti ada yang pinter ngakali regulasi, karena semua engineer termasuk Mas Tepi itu dibayar untuk ngakali regulasi. Jadi apakah mesin Mercedes nanti ilegal? Ya untuk interpretasi sekarang masih legal gitu. Sama FIA sama F1 masih, itu kan masih gosip, belum teruji kan. Belum ada, karena belum ada balapan resmi, jadi belum ada pengecekan resmi kayak gitu. Ini hanya bocor-bocoran dari tim-tim aja, mungkin entah itu Ferrari, entah itu siapa yang bilang itu nemukan trik ini kayak gitu. Nggak tahu dia punya spy dari mana kan, kita nggak tahu punya bocoran dari mana. Tapi kalau itu benar dan itu berarti Mercedes ini langsung unggul, dan memang gosipnya dari tahun lalu Mercedes sudah duluan. Wah, ini ada 4 tim yang tiba-tiba di atas duluan kan kayak gitu. Tapi apakah itu ilegal? Belum. Karena ini belum dimulai kok. Tapi kalaupun itu misalnya itu ilegal, ya ilegal ketika apa? Ketika beroperasi. Ketika dicek legal apa enggak? Ketika dicek legal ya nggak masalah kayak gitu. Dan ini nanti akan ada, karena ini tahun pertama regulasi baru, akan ada 4 periode evaluasi. Ini saya bacakan aja supaya nggak salah ini. Mohon maaf, ada 3 kali evaluasi. Jadi setelah balapan ke-6, setelah balapan ke-12, dan setelah balapan ke-18, karena balapannya 24 nih. Jadi dibagi 4 ini. Diacak itu ya? Ya, per quarter ya. Quarter ya. Jadi setelah di
setelah ke-6 itu dicek. Kalau ada pabrikan yang power unitnya antara 2-4% lebih buruk daripada yang terbaik, maka dia boleh upgrade. Oh, sekarang ada boleh upgrade. Boleh upgrade. Tapi yang unggul nggak boleh upgrade. Kalau power unit itu ketinggalannya di bawah 4%, dia boleh nurunkan 2 upgrade. Jadi nanti mungkin 6 lomba pertama Mercedes. Iya. Tapi nanti setelah balapan ke-7 Gantian bisa jadi. bisa jadi akan ada Karena dia menemukan cara atau penyetaraan gitu kan. Iya. Yang ketinggalan pasti sudah tahu aku ketinggalannya di mana gitu. Iya. Cuman aku butuh waktu kayak gitu. Iya. Oke, aku ketinggalan 2-4%, malah mungkin aku sengaja aja aku ketinggalan 4% supaya aku boleh 2 upgrade kayak gitu kan. Atau nanti juga akhirnya kayak kayak kita secara psikologis, misalnya kita ngalah dulu kayak basket itu kan bahaya ya. Iya. Ketika kita menang dominan, lawan membalikkan kodean sama-sama misalnya poinnya, itu kan yang menang jadi bisa kalah itu karena tertekan ya. Ini lama-lama kan jadi ya rumit ya. Iya, tapi ini dikasih 3 kali kan. Jadi harapannya nanti di akhir 2026 ini sudah relatif setara gitu. Ini ingin menghindari kejadian 2014 Mas Bro. Ketika waktu itu Mercedes langsung dominan dan bertahun-tahun nggak bisa dikejar. Iya, tapi sekarang Karena langsung dihomologasi kan kayak. iya, tapi sekarang kan dia pinter. Aku ngalah sini ya. Upgradeku nanti kenapa sirkuitnya cocok ini karena ini. Oh, itu Iya. tengah juga itu rumit itu. Mereka pasti sudah punya Iya kan? simulasi. Iya kan? Dan kalau saya jadi Mercedes, aku kurangi dikit lah. Iya kan? Supaya aku nggak Poinnya stres. poin terus Iya, kan. poin Terus kan. Iya. Ya kan? Kayak kemarin kan selisih poin cuma segitu. Iya, jadi pasti akan ada trik-triknya produsen-produsen inilah gitu. Nah itu maksudnya. Jadi ini soal regulasi. Sorry, ini balapan pertama kapan? Maret awal bulan puasa. Ya harus bulan puasa kepada bohong itu. Di Australia. Jadi kalau teman-teman yang ke Melbourne, wah itu momen. Saya boleh kita tarik ke belakang ya, soal mesin ya. Kadang-kadang kan saya sudah tidak percaya lagi dengan Mercedes paling dominan. Oke, Mercedes paling dominan. Tapi kalau tim aerodinamikanya McLaren lebih jago, tim-tim satelit lebih jago. Bisa jadi. Dan kemarin ada yang bilang sebenarnya semua sekarang ngomongin power unit, tapi katanya nanti penentunya tetap aerodinamika karena F1 selalu aerodinamika, apalagi di saat engine parity itu ketika kemampuan power unit ini di semaksimal mungkin disetarakan gitu. Jadi siapa yang lebih pintar di regulasi aerodinamika akan unggul. Karena itu Adrian Newey bisa jadi dewa kan, karena dia yang bisa ngelihat angin kayak gitu. Nah ini tetap mungkin awal-awal mungkin power unit akan ngaruh. Apalagi ada 2 yang baru di sini, Red Bull sama Audi. Mercedes mungkin akan ngelangkah duluan sama kayak 2014. Tapi kan F1 sekarang punya mekanisme untuk mencegah itu jadi super dominan. Iya, tapi kan gini, saya ini kan menarik ya. Tadi kalau saya juga masih tanda petik kurang percaya juga ya ketika Audi dan Ford mungkin saya masih sangat percaya kalau dia nanti misalnya ketinggalan masuk akal. Karena yang tidak continue di balapan ini ya. Tapi kalau Aston Martin, Honda juga dulu Honda ini juga katanya juga agak masalah Mas, karena kan ketika dulu memutuskan cabut itu kan banyak stafnya itu dipindah, sudah dimutasi. Ya. Jadi dia sebenarnya ngulangi lagi juga ini. Karena kan yang sekarang dipakai di Red Bull dalam beberapa tahun terakhir kan di-manage sama Red Bull, bukan sama Honda. Oh, itu ya. Jadi maintenance sama Red Bull sendiri. Iya. Jadi Red Bull kan bikin RBPT pakai power unitnya Honda, mereka yang maintenance. Hondanya sendiri kan sebenarnya sudah ada lompatan lagi gitu. Iya. Nah, itu juga belum tentu, dan itu katanya nanti tanda tanya terbesar ada di Aston Martin. Walaupun dia punya dewa angin, tapi power unitnya seperti apa, organisasinya seperti apa itu juga belum. Iya. Nah, ini kita langsung ke shakedown dulu Mas Dewa ya. Kan tim-tim ini kan mereka was-was. Jadi selain mereka punya uji coba, jadi saya bacakan jadwal uji cobanya dulu. Jadi kalender kita ke depan itu adalah 26 sampai 30 Januari ini di Barcelona. Cocok memang kan ada trek lurus yang 1 kilo. Jadi kalau mau nguji apakah benar-benar harus nyimpen power di trek lurus atau apa akan kelihatan di sini. Ada high speed corner, ada slow speed cornernya, semua bisa diuji di sini. Jadi memang perfect. Ini uji cobanya tercatat 5 hari teman-teman, tapi bukan berarti tim itu akan turun 5 hari. Mereka boleh menggunakan 3 dari 5 hari itu per tim. Jadi dikasih 5 hari, tapi pilih 3. Jadi bisa jadi 26, 27 evaluasi, 28, 29 evaluasi, 30. Cuaca bagaimana di sana? Ya tergantung juga, hari ini cuacanya nggak bagus. Kalau secara
secara umum. Spanyol ini kan relatif selatan, Ya. jadi lebih hangat dibandingkan yang di utara kan. Ya. Jadi lebih dari dulu kan sebenarnya uji cobanya di Barcelona. Ya, tolok sebelum ukurnya ya. diminta sama Bahrain. Ya, barometer ya. Barometernya kan selalu di Barcelona. Nah Ya. ini jadi mereka 5 hari tapi hanya boleh 3 kali, 3 hari. Bisa diambil 3 hari terakhir atau di jeda-jeda atau bagaimana strateginya terserah. Jadi ini yang kita tunggu, tapi ini tertutup ya. Media pun nggak boleh liputan, Mas. Media pun tidak boleh liputan. Itu yang sekarang lagi ramai juga, pasti bocor, pasti, karena tim-tim pasti punya media sendiri, F1 Iya. pasti punya media sendiri yang Handphone sudah pakai kamera betul, sekarang yang sudah ngasih clue-clue nanti. Jadi Iya. bukan berarti kita akan buta, tapi secara resmi ini tidak boleh diliput, ini tertutup. Kalaupun ada yang liput itu pasti sangat dibatasi kan. Ilegal ya. Kayak Atau sekarang aja, dibatasi ya. Shakedown aja kan kayak Mas Dewa aja kalau motor kan kameranya dikasih stiker kan kayak Iya, gitu. iya, iya. Jadi pasti dibatasi. Tapi juga bertentangan dengan semangatnya Formula One, katanya ini mobil diciptakan untuk ramah lingkungan. Ini tertutup, nggak boleh. Tertutup. Tidak ramah. Saya jadi ingat ini, saya mau Mas Dewa nggak ikut waktu itu. Jadi tahun 2007 sempat ada uji coba tambahan di Sepang waktu itu. 2007 ini. 2007 jarang banget ada testing di Sepang, Mas. Iya. Jadi waktu itu ada testing terbuka, jadi saya liputan. Ini Lewis waktu masih rookie. Ini S2C semua ini. Celananya Sama-sama culun ini. Tapi 2007 ini pertama kali saya dapat fotonya Lewis paling banyak. Di Malaysia pertama kali balapan saya dapat. Tapi Mas Dewa waktu uji coba ini nggak ikut kan? Oh, enggak, waktu itu saya ajakin Mas Dewa liputan uji coba, Mas Dewa nggak bisa waktu itu. Jadi saya sama Ganton waktu itu. Ya kan, sorry saya takmir kan. Iya. Enggak, tapi ini 2007 balapannya saya dapat, terus kita juga saksi di Shanghai, ya. Iya kan? Ya, betul. Akhir musim. Iya. Tapi ini waktu itu ada uji coba itu sebenarnya enak liputannya karena lebih bebas. Iya. Lewis aja pakai sandal. Dan jarang ya? Iya, jarang ada. Lewis Hamilton pakai sandal jepit. Iya. Jadi maksudnya benar-benar testing itu kan dulu, apalagi dulu ya, itu sangat luas. Saya bebas keliaran kemana aja, nggak ada batasan, nggak ada batasan kayak waktu lomba. Jadi waktu itu saya enjoy banget. Ya ini ada Lewis masih pakai sandal jepit 2007. Saya pakai kaos US Grand Prix Indianapolis ini, Mas. Oh iya, dan kameranya juga sangat sportif ini. Pakai motor drive. Pakai motor drive, masih model lama ini. Nggak tahu itu hybrid atau enggak itu. Lupa, Mas Yo. Lupa. Tenaga surya dan baterai. Jadi ini masih uji coba itu sebenarnya enak, tapi sekarang sudah nggak ada ya. Ini langka ini foto ini. Nah, nanti kita benar-benar baru bisa analisis ya Februari awal. Jadi Februari pertengahan malah. 11 sampai 13 sama 18 sampai 20 ini 2 uji coba resmi. Jadi ini jadwalnya. Cuman tim-tim ini sebelum Shakedown Week kan, yang penggemar F1 pasti tahu ada yang namanya filming day. Ya. Dikasih 200 km dengan ban yang speknya beda. Tujuannya sebenarnya untuk promosi filming sekalian, tapi digunakan untuk shakedown oleh tim-tim. Dan yang menang dulu ini bukan Cadillac, maaf, saya mau tampilin sebenarnya Audi ya. Mana Audi, mohon maaf. Ini Audi. Jadi Audi sudah awal Januari kemarin sudah duluan, dan fotonya dibuat hitam putih, mobilnya jadi nggak kelihatan, hanya ditunjukin seperti ini. Tapi kan tetap spy shot itu kan tetap kelihatan. Jadi ini kelihatan, ini mobil pertama yang hampir kelihatan wujudnya walaupun belum utama. Jadi kelihatan akan kembali era mobil nungging lagi, Mas, kayak Red Bull itu. Ini kan floornya mulai kelihatan lagi ini. Jadi mulai kelihatan nungging, ada shark fin lagi di belakang. Jadi ya ini kembali ke sebelum ground effect. Lebih mirip sebelum ground effect. Ya moga-moga nanti efeknya lebih baik. Terus ini Audi, terus Cadillac kita tahu teman-teman sudah launching warna testingnya. F1 itu bilang saat shakedown nanti tolong jangan pakai warnamu yang asli. Sekali lagi untuk menutupi lekuk-lekuk itu, karena F1 sendiri juga pasti akan ada adjustment. Saya yakin nanti setelah 30 Januari akan ada pengumuman dari F1 bilang nanti boleh begini. Karena ini ada masalah saat uji coba. Ini ada masalah saat uji coba, harus begini kayak gitu. Iya, yang filming tadi kan bagus juga untuk tim baru, mesin baru ya. Karena itu kan lumayan untuk mencoba mesin selama 2 jam, itu kan lumayan juga kan. Hampir 200 balapan kilo, kan. 200 kilo itu kan dia bisa satu lap 5 kilo kan. Mendekati balapan dia, mendekati balapan ya. Itu lumayan. Tapi kalau ini Perez Cadillac masuk ya. Tapi kalau yang kenyataan yang benar itu nanti kan Melbourne sah. Iya. Itu udah real kan? Sebenarnya nanti Bahrain kedua itu sudah mendekati. ya.
Bahrain kedua itu nanti sudah mendekati. Iya. Minimal dari segi power unit kita sudah tahu mana yang Apa sebabnya kok Bahrain dipilih? Karena kalau Spanyol apa tadi kan sudah cuaca dulu F1 Iya. itu kan Eropa sentris. Iya. Jadi uji cobanya selalu di yang selatan. Iya. Yang selatan yang Montmelo, Barcelona itu yang paling Barcelona cocok. itu kan, ya. Selain karakter sirkuitnya cocok, cuacanya juga lebih Iya. baik daripada yang lain. Barcelona kalau masih dingin masih ada Portugal misalnya. Dulu ada Estoril, itu juga dipakai uji coba. Jadi karena dulu masih Eropa sentris, begitu global banget yang punya uang kan Timur Tengah masuk. Ya gampang aja lah Bahrain ke sini. Nah ini apalagi kan karena bulan puasa ini di awal tahun, jadi balapan-balapan Timur Tengah kan mundur semua. mundur semua. Akhirnya kan ya sebelum puasa dikasih uji coba dulu. Ini pentingnya punya apa Menteri Pariwisata kayak gini ya? Iya kan? Timing-timingnya gitu. Tahu ya Menteri Pariwisata kayak gini ya? Saya kalau bikin event sepeda masuk, saya menghindari tanggal merah masuk. Iya. Saya nggak mau bikin event yang mengganggu yang sudah ramai. Kalau sudah ramai jangan diganggu. Tambah ramai macet ya. Iya, jadi harus bikin event di saat sepi. Mengangkat. Nah, kenapa Tour de France itu dibuat di bulan Juli Mas Yo? Iya. Di pegunungan kan? Iya. Itu dulu asosiasi hotel patungan supaya Tour de France ke sana karena di musim panas dia sepi. Jadi dia patungan bukan karena ada event, harga kita lonjakan kawan-kawan bukan Enggak, ya? dia patungan supaya ada event di situ. Kenapa? Saya itu ngomong ke siapa tadi? Semoga tahun Iya. ini tidak perlu seperti itu. Tidak perlu seperti itu. Biar penonton lokalnya banyak Iya. gitu kan loh, ngapain gitu loh. Jangan ganggu tanggal merah kayak Iya, gitu. iya. Ya. Nah itu yang itu harus dipikirin. Kalau benar-benar mikir pariwisata kan mikirnya kayak gitu. Jangan bikin event besar di tanggal merah. Percuma. Percuma. Iya, kasihan keluarganya. Bahrain kan, Timur Tengah kan kalau pengen masuk berita terus kan bikin event terus. Iya. Siapa mau ke sana? Iya. Kita ke Bahrain aja kameranya debu semua waktu itu kan. Oh, iya, betul. Pasir halus itu kan. Jadi Dan dulu kamera masih dibatasi di luar, nggak boleh pakai yang lensa gede-gede gitu kan. Iya, masih dibatasi. Ya ini sudah shake down kan, Iya. sudah shake down. Ini yang Mas Tepi ikut, fotonya dibuat kayak gini masuk, dibuat. Keren ya. Jadi Tapi mobil ini sekali lagi mobil-mobil yang hitam gini jangan dipercaya Iya. karena ini pasti banyak nipunya. Iya. Termasuk yang sudah di launching pun saya nggak mau bahas. kecuali kalau livery itu mungkin mendekati karena itu warna sponsor, warna Ya, apa. Kalau livery oke gitu. Ya. Kita langsung livery aja Mas Yo ya. Ya, ya, Kayak, boleh. Red Bull kan sudah ngeluarin liverynya. Ya. Terus terang saya waktu launching itu kan Om Bobby yang ngingetin, "Sul, live Red Bull." Loh, tapi kok ini live kok sudah keluar kan sebenarnya itu direkam 2 jam sebelumnya sudah. Oh. Jadi itu nggak live sebenarnya. Jadi dan foto-foto yang dikirim ini kan foto-foto tanda kutip renderan ini kan di foto sebelumnya juga. Iya. Jadi yang mobil ya, malah dia bilang mobil yang ditampilin sama Max itu sama yang di render ini ya banyak detail bedanya. Saya malas ngeliatin sudah, percuma ngapain dibahas. Oh nanti bukan itu yang dipakai. Jadi saya nggak akan kejebak ke lubang itu. Kok tahu saya? Kok tahu perasaan saya? Kenapa? Mas Dewo, tidur aja. Iya. Loh, saya nonton ya kan pikir apapun lama nggak lihat Iya. F1 yang baru, apalagi ini Red Bull. Tapi begitu mau ke Racing Bull saya sudah matiin aja. Kenapa? Satu, boring Mas Dewo. Maksudnya yang diomongin apa kan dia nggak mungkin ngomongin yang baru. Yang saya suka cuma kutipannya CEO-nya Ford itu aja bilang Max Verstappen bagaimana ya. Dia bilang dia ini pembalap terbaik dan dia ini di saat yang lain di saat tim itu internal bermasalah dia fokus bagaimana lebih cepat mobil lebih baik. Ya, itu kan mentalitinya juara dunia. Itu aja yang saya suka. Apalagi yang pas Racing Bull, ya ampun MC-nya teriak-teriak. Saya paling nggak suka MC teriak-teriak Mas Dewo. Maksudnya Mas Dewo ini dulu pernah, mungkin sekarang kalau mau juga bisa, ini MC termahal di Surabaya. Enggak. Serius ini MC termahal di Surabaya. Enggak. Nah, dan gaya Mas Dewo itu kan gaya klasik master ceremony Mas Dewo ya. Maksudnya kan dia mengantarkan ke acara, dia Tapi kan tidak menseria kan? enggak. Panji teman baik saya jadi enggak masalah. Cuman gini Mas Dewo, kan saya nggak suka MC yang teriak-teriak gitu. Iya. Yang teriak-teriak, yang melengking, yang enggak toh juga nggak ngasih info apa-apa kayak gitu. Itu yang MC-nya Racing Bull kan. Jadi itu yang habisnya saya matiin. Jadi Om Bobby nanya gimana Sul? Aku nggak nonton udah kayak gitu. Males. Saya lihat warnanya aja gitu dan saya suka warnanya Red Bull. Tapi menarik saya. Jadi kenapa saya juga mau mohon maaf. Jadi pertama kali saya lihat saya yang dengan gaya MC saya bawa ke siaran seperti ini sebenarnya nggak ada yang berubah kok. Saya nonton bareng sama Asa, komentatornya Asa, gaya saya seperti itu, siaran juga seperti itu, MC seperti itu. Makanya kan teman-teman baru ngomong kan, kemarin ada yang menarik. Saya dihujat-hujat tuh saya juga, aduh saya salah ya, ini saya yang salah atau teman-teman yang nonton salah. Kenapa? Kadang-kadang saya kan membuat joke yang memang harus mikirkan saya. Ya. Jadi ada yang menarik, kata-kata yang menarik gini. Nanti kalau kamu sudah punya anak satu baru bisa merasakan joke-nya Om Dewo.
Mas Jo kalau ngelihat mobil ini gimana Mas Jo? Kalau jujur ya saya, Ya. mobil yang saya suka salah satunya Red Bull. Sejak dulu atau ini? Sejak dulu, kenapa? Red Bull itu terlalu banyak warna, tapi menatanya kok keren, Ini ya kan? Ini F1 aja udah ngeluarin Iya kan? urutannya kan dulu. Warnanya tuh 25. ngawur, tapi kok bisa natanya bagus. Tapi benang merahnya ada terus gitu. Ya. Ini yang baru kan tulisan Red Bull di outline putih kan Ya. belakangan kan Red Bull merah aja. Ya. Jadi ini Red Bull 2005 ini David Coulthard ini masuk ya. Ya. Kemudian 2011 ini sudah Mark Webber sama Vettel. Ya. 2014 ini ya masih Vettel. 2021 sudah Max Verstappen. Ya, tapi yang saya suka dia kembali ke mengkilap ini masuk. Ya, saya setuju, birunya itu agak mahal saya, jadi menyala gitu ya. Ya karena dulu bukan apa-apa ya. Belakangan itu mobil-mobil F1 ini banyak tampil Dove. Saya paham lah kalau Dove itu kan sponsor lebih kelihatan maksudnya. Ya. Jadi lebih apa ya, lebih kalau kena lampu apalagi banyak balapan malam ya kan mantul-mantul cahaya. Oh, kalau itu aku setuju ya. Kalau itu saya Jadi setuju. logonya nggak kelihatan. Ya, saya setuju ya. Tapi Jadi sebenarnya kenapa banyak Dove? Termasuk Ferrari jadi Dove kan. ya, tapi jujur saya kalau kita ngomongin livery itu sebenarnya dari dulu kan kita maaf ya, kalau teman-teman ngikuti Formula One dari tahun 2000, saya 2000 ya. Ya. Dari dulu tuh mobil Formula One kan nggak ada yang jelek tampilannya. Nggak ada. Tapi yang paling bagus tahun 90-an Mas. Oh iya. Simple. Mo- yang Main color block kan dulu kan. kuning dan biru itu apa, William ya? Kuning dan biru. Canon, sponsor Canon. Williams Williams, zaman Mansell ya. Itu kan warna yang nancep. Nancep ya. Ya, kalau Ferrari oke lah merah ya. Merahnya Ferrari pun Berubah-ubah ya. saya suka yang Scarlet Red dulu itu aja, nggak sekarang kan jadi Dove itu. Iya. Nggak, tapi ketika kembali glossy termasuk reaksinya Max Verstappen bilang oh bagus ya glossy kayak gitu. Tapi Jadi, menarik ya saya. Dulu kita kaget ada Jaguar yang warna hijau. Itu kan sesuatu yang hijau jarang muncul di Formula One. keluar. Sekarang ada lagi kan? Iya. Jadi seperti itu kan? tahun ini Saya ada yang sama hijau ya? nggak nanti? Tahun Ada nggak ya? kemarin kan Sauber dulu. Ya sekarang nggak ada ya? udah nggak ada. Dan ini kan warna Sauber dulu masuk Red Bull dan Petronas dulu. Iya 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 betul iya betul iya Ini warna Sauber. itu koleksi saya pertama kali itu. Dan ini bagusnya ada kan birunya juga bukan blok, ini kayak ada patternnya. Ford ternyata muncul dan ini lebih Ford lah ya. Birunya Ya. Ford lebih keluar. Walaupun Ford sebenarnya bukan pembuat mesinnya Red Bull sendiri. Ford itu menyokong apa ya, kalau butuh perangkat-perangkat atau teknologi apa dia support, kalau dan yang pasti uang. Loh, sama dong kalau itu sama Toyota dong. Toyota Gazoo kan Gazoo, juga ya. bisa jadi kan dia membantu apa itu enggak bukan. Itu lain lagi. Ini hari ini tanggal 19 ya. Nanti malam atau dini hari Selasa dini hari kan khas launching livery kan. Itu Gazoo akan juga lebih berperan jelas. ya? Karena itu lucu karena itu Toyota Gazoo Racing. Iya. Itu kan diumumkan tahun lalu kan bahwa Ya. Toyota Gazoo Racing khas. Iya. Khas mesin Ferrari branding Toyota, tambah ruwet F1 ini. Ya. Nah, yang lucu di akhir tahun kemarin atau awal tahun ini, akhir tahun kemarin itu Toyota memecah perusahaannya Mas. Jadi Toyota Gazoo Racing itu dipecah. Jadi Toyota Racing sama Gazoo. Jadi nanti ini yang dihas nanti kalau masih Toyota Gazoo Racing itu sudah nggak ada. Oh. Berarti kan antara dia jadi Gazoo Haas atau Toyota Haas. Bisa nggak kalau dia Toyota juga akan kembali? Apa itu? Toyota kembali lagi? Itu mungkin sudah nyicipin Iya kan? naruh jempol duluan itu. Kalau Kita memang ternyata nikmat, beli terusin aja. ya. Ya. Kita beli aja Haas kan kayak Audi beli Sauber. Sekarang mungkin masih mendinai, tapi kan bukan tidak mungkin. Sah, jadi Ngapain ada Toyota Haas Ferrari? Iya, sah berarti kita era-era dulu sempat Formula One itu sudah mau identik dengan negara itu sudah hancur. Sudah semua, hancur ya. semua Mas. Dulu kalau kita ngomong BMW, Oh dulu pembalap- apalagi BMW dan Mercedes dulu kan, wah itu kan kayak pembalap Jerman di Jerman lawan gitu ya. Jerman ya. Toyota lawan Honda udah nggak ada sekarang. Ini bisnis murni ya. Iya bisnis umur ini. Jadi ya kembali ke livery, saya suka ini Red Bull. glossy lagi dan Ya. ya moga-moga ini, dan ini yang paling utama teman-teman mungkin yang pengen dibahas adalah Max Verstappen kan pasti. Jersey barunya jadi lebih Ford juga ya. Ya. Birunya lebih kelihatan, Ford Racingnya lebih menonjol. Teman-teman ini mungkin kali terakhir Max Verstappen pakai baju Red Bull. Kali terakhir. Apa sebabnya? Semua tahun lalu aja udah rame sebelum summer break Ya. bahwa kalau Verstappen di luar 3 besar dia boleh tekan ke tim lain. 3 besar. 3 besar tahun lalu, tahun ini Masih Honda ya? masih Tahun lalu ya. tahun ini masih Honda. Tahun ini Ya. kalau di luar 2 besar saat summer Iya. break dia boleh pindah ke tim lain. Nah sekarang teman-teman perhitungan realistis nggak Verstappen 2 besar di bulan Agustus? Dengan power unit baru tanpa mobil Adrian Newey masih mungkin loh ya, bukan meremehkan ini, masih mungkin. Tapi kalau memang masih power unitnya Mercedes itu unggul, ada 4 tim pakai Mercedes ini. Mercedes sendiri,
dengan Russell dan Antonelli, McLaren dengan Lando dan Piastri, kemudian ada Alpine sekarang yang punya Gasly, dan ya siapa lagi yang pakai Williams yang mungkin naik lagi. Jadi ini tantangannya ada di Red Bull. Harus bisa membantu Verstappen meraih 2 besar sebelum summer break. Karena kalau enggak, sekarang ini teman-teman, Verstappen sudah pakai mobil Mercedes di kasih mobil dinas. sudah pakai DP. Dan Mercedes sedang melobi supaya balapan Nürburgring atau apa itu digeser jadwalnya demi Verstappen bisa balapan di situ naik mobil Mercedes. Yang ngomong Toto langsung. Ini kok sekarang. Dan ini sudah clue teman-teman bahwa tahun depan ini mungkin tahun ini mungkin tahun terakhir Verstappen naik Red Bull di F1. Dan itu bisa saya sebuah peraturan itu terus digeser-geser, aturannya dirubah-rubah. Kalau Toto Wolff dengan penyelenggaraan Nürburgring ya kekuatan hawanya Toto. Apalagi aku membawa Verstappen di situ. Kalau Verstappen balapan di situ, balapanmu loh ini, perhatian dunia loh ini. Jadi kadang-kadang kita kalau ngomong, ya kalau peserta lain, aku mau pindah supaya aku balapan lawan Verstappen, tapi aku juga dapat exposure kan. Iya, jadi kan ini loh menariknya Formula One itu. Jadi kalau kita udah ngomongin balapan, tidak semata balapan, tapi politiknya itu luar biasa gitu. Bisa ditarik-tarik kemana-mana gitu. Iya kan? Kemudian celah-celah politik itu kan, celah aturan yang bisa dimainkan secara politik. Kalau percaya nggak asal Red Bull mau hancur itu kan waktu itu kan perang dinginnya dulu dikeluarkan dulu kan. Ya dan sudah keluar semua Mas. Orang-orangnya sudah keluar semua dalam artian dia berhasil mempertahankan Lambiase untuk menemani Verstappen musim ini. Tapi nggak ada yang ngomong itu jangka panjang. Kalau misalnya Verstappen pindah, ini mungkin juga pindah. Dan ngomong soal strategis Mas Dewo, ini siapa namanya nih? Will Courtney ini strategisnya Red Bull, bosnya strategi Red Bull sebelum Hannah Smith, sebelum Hannah itu. Ini ke McLaren sudah. Ini sudah pindah McLaren, sudah resmi. Mulai awal tahun ini sudah di McLaren. Maksudnya sudah aktif kerja? Sudah aktif. Jadi kemarin off ya, kemarin memang nggak boleh. Ya. Sudah aktif di McLaren. Jadi McLaren punya strategi sekarang. Gila ya. Yang dari Red Bull. Jadi sekolah bener ya Red Bull Academy itu kan ternyata bukan hanya akademi pembalap, akademi staff ya. Jadi ya Red Bull ini benar-benar era baru. Ford ini juga gambling juga, dia masuk ke Red Bull di saat tim ini beneran nggak. Tapi kan memang bosnya Red Bull yang sekarang kan memang engineer ya, jadi mungkin arahnya lebih baik. Jadi masa depannya Red Bull ya sekarang bergantung pada ini, Ishak Hadjar ini. Makanya dulu tahun lalu kan penyakit saya singgung, Ishak Hadjar harus dinaikkan. Kenapa? Red Bull butuh pembalap yang jadi pegangan masa depan kayak gitu. Dan dia harus yakin ini pembalapnya gitu. Jadi kalau kemarin mungkin nanti kalau misalnya tengah musim Verstappen sudah kesulitan dapat 2 besar, jangan kaget kalau Red Bull akan lebih fokus, lebih memperhatikan Ishak Hadjar. Nggak kayak kemarin yang sampai Perez bilang kalau saya ngalahin Max Verstappen itu masalah. Kalau saya jauh lebih pelan dari Verstappen itu masalah. Ini udah nggak boleh kayak gitu lagi. Dia sudah harus benar-benar mikirin kebutuhannya Hadjar. Estafetnya ya. Karena belum tentu ya syukur-syukur Red Bull kompetitif dan Verstappen nomor 2 di bulan Agustus. Kalau enggak, ya kan harus ngandalin Hadjar dan siapa lagi nanti satunya lagi kayak gitu. Nah ini yang benar-benar, dan itu ironis juga karena Hadjar dulu ternyata kecil banget waktu pertama foto sama Verstappen. Ini dulu masih pakai Aston Martin dulu itu. Nah, dan Hadjar yang ngaku dia waktu 2021 dukung Lewis kan. Nah ini akan jadi masa depannya Red Bull, bukan lagi Verstappen. Jadi ini kita penggemar, Anda akan ada perang batin lagi nanti di bulan September Oktober. Anda itu fans Red Bull atau fans Verstappen. Semua penggemar F1 akan melewati periode di mana dia akan berbelah hatinya, timnya atau pembalapnya. Satu lagi ini kan sebenarnya Formula One itu memang sudah berubah total menurut saya. Dulu kan pembalap kalau udah 34 tahun, 35 tahun udah tua. Sekarang kan banyak yang tua-tua malah sekelas Alonso lumayan kalau misalnya Bottas ditarik lagi dan Perez ini kan maaf ya setahun tidak aktif gitu kan. Jadi apakah ini akan perubahan, ada perubahan lagi karena banyak tua-tua?
Nggak tahu juga, tapi yang jelas sudah ada generasi kan, generasi prime-nya itu kan angkatannya Verstappen, Iya. Verstappen, Norris, Russell, Albon, Sainz ini kan kurang lebih satu angkatan. Iya. Ini sekarang kayak apa namanya? Penguasanya ya. Fondasi utama, Iya. tulang utamanya, pilar utamanya. Iya. Kemudian ada pilar yang masih menjaga fans masa lalu, Iya. Alonso, Hamilton, termasuk mungkin sedikit Perez karena dia pengaruhnya di Meksiko kuat. Kemudian ada Bottas yang punya karakter sendiri secara media sosial dan lain-lain. Jadi yang senior ini menjaga fans-fans era kita, mungkin. Sebenarnya era kita lebih tua lagi. Era-era lama masih terjaga. Lalu ada pilar yang sekarang ini jadi prime-nya, ada Verstappen, Lando. Lalu ada generasi berikutnya kan, ada Piastri. Ya, sekarang ada Hajar. Ya. Nah ini yang Bortoleto yang Ya. nanti akan diantarkan ke berikutnya. Jadi mungkin nanti tahun depan kalau memang Hajar dan siapa di sini, yaitu nanti benar-benar mewakili pemberontak baru kayak gitu. Iya. Jadi apa? Verstappen jadi status quo, ini jadi pemberontaknya kayak iya. gitu. Tapi kan ini juga menaikkan harga mereka tadi, karena apa? Banyak tim baru yang bisa jadi nanti sudah pembalap-pembalap yang seangkatannya Max itu bisa diambil jadi pembalap utamanya di masing-masing. Tahun depan ini akan terjadi acak, Mas. Kalau benar-benar Verstappen pindah ke Mercedes, acak semua. Acak semua, Mas. Karena semua kebanyakan pembalap kontraknya fleksibel untuk 2027 karena semua melihat kontraknya Max Verstappen. Mereka akan melihat siapa nanti kosong di mana. Berarti kan nanti akan ada yang terdepak dari Mercedes. Kemudian berarti itu nanti ada lowong di Red Bull. Ya. Mungkin daripada aku nomor 2 di mana, aku lebih baik ke sini. Iya, betul. Williams ini kan pembalapnya juga kontraknya habis juga kayak gitu kan. Williams kalau tahun ini naik daun, aku mungkin mau ke sana. Atau Piastri sama Lando mungkin nggak harmonis lagi. Ya ini kan harus dipecah siapa yang ke mana. Itu akan terjadi 2027. Jadi nanti Agustus September nanti ramai soal silly season ya. Silly season. Ya itu yang Nah, geser sedikit ke ini ke Racing Bulls. Saya tentu nggak menyebut Vicar, saya nyebutnya RB. Malah bisa. Jadi kalau tadi itu tim idealisnya, ini tim jualannya, Mas. Ini namanya kan pemiliknya sama. Ini di mau apa? Bisa. Oh, boleh. Oh, cash up ya. Kita namanya apa? Nanti mungkin tahun depan nama timnya beda lagi jadi apa? Itu serah siapa mau bayar kayak gitu. Tapi dengan kehilangan Mas Tepi pengaruh nggak di Indonesia nih? Belum tahu ya. Pengaruh OJK yang pengaruh ini. Kan jujur kan sebenarnya Mas Tepi sudah keluar sejak tahun lalu. Iya. Sejak Februari tahun lalu Mas Tepi sudah nggak malah sebelum itu sebenarnya sudah nggak di Racing Bull karena engineer kalau pindah-pindah itu biasanya ada gardening leave-nya itu kan. Dia 6 bulan nggak boleh kerja. Iya, tapi yang sedih ini OJK ini. Apa itu? Mas Tepi itu menjaga loh orang. Oh ya, kalau saya mau ngutang-ngutang yang terukur pakai credit card. Iya. Kembali lagi ke pinjol ini, ngeri ini. Mas Tepi nggak ada sini yang jaga itu. Tapi ini memang jualannya saya. Dan ini aset. Ya gini aja lah, Red Bull punya 2 tim. Yang ngejar juara pakai satu. Yang satu untuk pengkaderan. Nah, pengkaderan kan nggak boleh buang uang. Ya jualan aja. Dan ini pun juga kalau dijual udah laku, udah untung banyak sekali. Udah banyak sekali kan, dapat uang dari F1, dapat dari sponsor lah. Dan ini dia nggak ada ambisi harus menyaingi tim utamanya. Kalau begitu bisa disimpulkan semua tim ketika era tahun 2000-an ketika ini lahir, tim yang visinya bisnis sebenarnya Red Bull ya saya. Ini memang kita punya. Nah, waktu itu politik sih Mas Yo, karena waktu itu F1 kan masih kondisi lemah secara politik. Jadi waktu itu Dietrich Mateschitz, bosnya Red Bull, aku punya 2 tim supaya aku punya kekuatan politik di F1. Kan dia tanda kutip orang baru Mas Yo. Iya. Orang baru kalau punya kekuatan politik kan aku harus punya real estate lebih banyak. Iya. Jadi gila ya. Jadi gila ya. Aku punya 2 suara dari 10. Dan itu pun secara bisnis sekarang ini memang gila ini ya, warisannya ini ya. Warisannya. Dan power unitnya Red Bull dikasih nama DM ya. Dietrich Mateschitz. Jadi penghormatan untuk dia. Nah, ini kalau dari sisi warna ya ini jualan, maksudnya apa? Dibilang bagus? Ya oke, dibilang jelek ya enggak. Kalau Cadillac dikasih apa sah? Cadillac kan belum keluar yang baru masuk. Itu kan baru livery uji coba. Yang Ferrari dikasih kode enggak di Cadillacnya? Enggak, kayaknya harusnya enggak. Kayak Alfa Romeo waktu itu enggak. Kan enggak harus. Tadi kan DM. Ferrari ada nama kodenya sendiri ya? Enggak, yang untuk di Cadillac enggak ya? MB gitu enggak? Bagong gitu. Bagong enggak. Mattia Binotto itu. Mattia Binotto. Enggak. Iya benar. Mattia Binotto Bagong waktu itu masih. Nah ini ya kalau Ford kan ada bayar memang, kan kasih uang. Jadi ya ini kan jualan semua Tudor, Visa, Red Bull. Ini reklame ini. Cash app
Ini reklame ini. Reklame semua Jadi ya? ya kalau dibilang bagus enggak ya? Ya ini ini kalau tim sepak bola yang logonya kayak MotoGP. Ini logo yang paling menurut Asa buang-buang duit apa Sa? Ya sponsor utama kan Visa dan Kas. Enggak, mobil Sa. Mana itu? Ngapa udah tahu ini mobil kasih tulisan mobil? Buang duit. Apa sudah tahu ini mobil? Ya apa? Tempel di situ. Ini mobil gitu. Ya. Udah kayak motor, sponsornya MotoGP, motor kayak gitu. Tapi apapun saya baru nyadari Red Bull ini akademi pembalapnya menurut saya juga oke. Ya. Akademi staffnya juga oke menurut saya. Karena ya sekarang kelas Mas Tepi naik itu kan juga luar biasa kan saya. Diakui juga kan. Dan ini ya dia naikkan pembalap baru kan, Ya. Lindblad ini. Ini pembalap Inggris tapi bapaknya Swedia, ibunya India atau kebalik, saya lupa. Jadi ini darah Swedia, India, paspor Inggris. Dan Sudah globalisasi ini. jadi udah campur-campur gitu ya. Campur. Tapi yang jelas hobi orang tuanya pesulap. Kenapa? Namanya Linda. susah nih nggak bisa ngomong apa-apa di WA musik ya. Pembalap ini gimana Sa menurut Asa? Ya kalau Liam Lawson kurang lebih kita tahu Ya. seperti apa. Jadi ini juga mungkin ujiannya dia. Ya. Dia jadi seniornya di sini. Ya. Tapi di sini kan pressure-nya nggak seperti di Red Bull. Ya. Kalau Lindblad ini kan ya kalau misalnya dia ternyata jadi kayak si Piastri? Piastri atau kayak si siapa? Pembalapnya nomor 12 Hajar. Enggak, kalau kayak Hajar misalkan akademinya Red Oh Bull. ya, Hajar. Kalau dia ternyata kayak Hajar kan bagus tahun depan. Kalau misalnya ditinggal Verstappen dia bisa punya dua pembalap muda yang sama-sama hebat. Tapi kalau misalnya dia ternyata gagal juga kan yang gagal juga banyak di Red Bull. Kalau ternyata gagal juga kan tinggal ngambil nanti ada Russell kalau mau mungkin atau mungkin Norris atau Piastri atau mungkin Sainz kan tahun depan bisa pindah semua itu kalau mau walaupun punya kontrak. Ya, Jadi ya ini buat Red Bull ini ya satu lagi naik gitu. Gagal ya sudah, kita cari lagi kalau berhasil wah ini bisa naik ke sana atau minimal di sini. Ya minimal kayak Lawson, terburuk kayak Lawson, terbaik bisa nemu Max baru, bisa nemu siapa Vettel baru kan itu dari akademinya Red Bull semua itu. Ya. Ada kan Asa di dunia olahraga ya. Ya. Ini Formula 1 ini menurut saya kan juga sesuatu yang luar biasa ya. Kenapa pembalap-pembalap muda yang tampil itu sudah istilahnya udah matang gitu. Kok tidak ada rasa minder, rasa apa? Apa yang membuat mereka itu pede gitu Sa? Kalau karena masuk F1 sekarang nggak kayak dulu masuk. Dulu kan pakai uang aja bisa masuk kayak itu. Iya. Maksudnya dia oke lah kamu pernah Formula 2 atau Formula 3000 dulu namanya atau GP2 dulu namanya. Kamu pernah podium aja tapi kamu sudah punya pengalaman, kamu pernah testing atau apa, kamu bisa loh. Kan sekarang sudah nggak bisa loh. Kan ada sistem poin itu kan. Sistem poin yang dia harus pernah 5 besar di F2, dia harus pernah juara di mana, dia harus pernah apa. Itu kan ada poinnya. Dia uji coba F1 itu berapa poin. Dia harus punya 40 poin dalam 2 atau 3 tahun untuk bisa masuk F1. Jadi walaupun dia masih muda, kalau dia masuk F1, dia pasti sudah memenuhi syarat itu. Jadi sudah matang karena Prom deck-nya jelas. iya. Prom deck-nya jelas. Jadi apa ya kalau kita sekolah ini memang SD, SMP, SMA itu sudah diatur kan Ini kumlot semua ini. Ya, Kumlot semua. betul ya. Ya kan yang nyelip terakhir kan mungkin ya Verstappen itu kan umur 17 tahun sudah masuk. Kan setelah itu kan sudah nggak bisa lagi kayak. Iya. Jadi itu yang makanya kalau walaupun dia masih umur 19, 18, 20 tapi dia sudah melewati fase-fase yang buktinya gampang nanti di Cadillac ada Colton Herta itu kan. Di umur 25 loh ini. Ya. Turun ke F2 dari IndyCar. Karena di IndyCar poin sistemnya Beda, tidak cukup untuk masuk F1 walaupun secara kemampuan dia layak. Ini perdebatan kita 2 tahun terakhir. Nah, Colton Herta memutuskan untuk pindah ke Eropa jadi pembalap cadangannya Cadillac testernya Cadillac sekaligus balapan F2. Harapannya tahun depan dia bisa naik ke F1 kan kayak gitu. Padahal begitu dia pindah, F1 sama IndyCar bikin kesepakatan, poinnya IndyCar dinaikkan. Aduh kasihan. Jadi akhirnya F1 kan Amerika juga ya. F1 sama IndyCar FIA, F1 dan IndyCar sudah nemu kesepakatan. Jadi sekarang poinnya IndyCar itu sudah lebih baik gitu. Sudah lebih memungkinkan untuk masuk F1. Jadi nggak didiskriminasi lagi. Tapi ya mungkin itu prosesnya dia untuk ke sana ya saya. Makanya tadi kan kita ngobrol-ngobrol lagi tadi kan ya kenapa Toyota Gazoo ke Haas ya. Haas kok nggak pakai Ford ya? Supaya Amerikanya kuat sekali nggak juga ya. Udah nggak relevan teman-teman. Benar ya, sudah nggak relevan. Udah nggak relevan
teman-teman, kita ada yang fanatik Mercedes di sini enggak? Sini ada yang fanatik Honda enggak? Ada yang ada ya? enggak ada. Ferrari pun juga Ferrari sudah enggak. Saya kemana-mana mesennya ya. Enggak kayak dulu juga ya. Jadi ya sekarang ya benar-benar sport ini. Sport and entertainment. Dan kita sekarang lebih senang kalau misalnya kayak tim-tim kayak kemarin ya, tim-tim ATPM-nya Mercedes tapi satelitnya McLaren, yang menang satelitnya. Itu kan sesuatu yang menarik kan. Iya kan? Itu kalau terjadi di MotoGP juga akan lebih menarik juga mungkin. Tim satelitnya ya. MotoGP kan tahun depan ya, 2027 kan dia regulasi baru. Jadi ya moga-moga aerodinamikanya hilang. Saya nggak suka kumis-kumis di motor itu. Ya, jadi teman-teman ini yang sudah dirilis, saya nggak mau bahas bentuk mobilnya segala macam karena ini pasti bohong-bohongan, belum tahu seperti apa aslinya. Tapi ini sayap depannya kelihatan ya, ini ada 3 elemen, nanti salah satu bisa buka. Dan sekarang ada, jadi end plate-nya itu sekarang masuk ke dalam sisi dalam ban karena ini untuk membantu ngatur aliran angin supaya memecah dari ban. Untuk membantu stabilitas ya, karena kan yang penghancur aerodinamis nomor 1 itu adalah ban. Kita tunggu nanti seperti apa. Mau ngomong apa kan malam ini, dini hari besok, kalau ini Senin ya, nonton langsung premier Senin. Ini kan khas. Kita lihat jadwal rilisnya dulu Mas Yo ya. Ya. Sini ada, ini sudah ini Red Bull sama Racing Bull sudah khas. Tanggal 19 ini Audi 20 dini hari, besok lusa Audi. Ini menarik juga, ini livery ya Mas ya, bukan mobilnya ya. Yeah. Mercedes 22. Jadi seminggu ke depan ini akan banyak Ferrari Mas yo. Dan Alpine. Jadi kita tanggal 26 minggu depan bisa bahas 1 2 3 4 5. Tapi yang paling ditunggu sebenarnya masih sebelum uji coba Bahrain. McLaren dan Aston Martin Mas. Karena kan ini kita pengen tahu, karena kan McLaren juara dunia, apakah dia terganggu developmentnya dengan persaingan tahun lalu, dan Aston Martin semua pengen tahu kan Mbah Nui bikin apa ini kan. Penasaran ya kita. Penasaran, jadi pinter dia terakhir keluarin. Ya. Jadi kalau kita lihat timeline tadi, saya punya timeline nggak ada ya. Ya ini kalender ini ya ini shakedown week. Jadi kalau kita lihat kalender ini Haas hari ini, lalu Audi tadi ya, ini kalender nanti ini Senin sampai tanggal 30 hari Jumat shakedown week. Jadi minggu depan kita akan podcast tanggal 26. Jadi belum mulai shakedownnya, tapi kita sudah bahas ini 1, 2, 3, 4, 5 mobil. Cuman yang paling ditunggu tanggal 9 Februari McLaren karena dia juara dunianya, dan habis ini mau gimana, dan Aston Martin karena ini ada dewa angin di sini. Kabarnya ya, bocorannya bukan bocoran, ini gosip, jadi saya nggak tahu perlu diyakini atau enggak. Katanya satu, power unitnya Honda agak ketinggalan, kemudian mobilnya katanya agak overweight. Jadi ya kita nggak tahu sih. Itu menurut keyakinan saya ya. Bukan menurut keyakinan orang. Keyakinan orang, saya nggak tahu. Nanti saya coba WA sama Mas Tepi lah. Saya tanya menurut keyakinan dia. Keadilan seperti apa? Jadi teman-teman, mohon maaf tadi soal regulasi, nanti minggu depan kita akan lebih detailkan lagi, saya akan coba belajar lebih banyak. Moga-moga nanti dapat keyakinan. Kan ada sayap depan belakang, power boost segala macam, itu semua akan dicoba di shakedown week ini. Akan dicoba di sini ya. Berhasil atau tidak, saya yakin nanti setelah ini akan ada banyak, mungkin ada penyesuaian supaya ternyata masalah gitu. Ya, ada tambahan lagi Sa? Aman. Oke, cukup. Insya Allah cukup. Oke, sebentar, teman-teman tolong dipanggil. Di luar. Ini ada tamu-tamu ya? Ada surprise. Karena apa? Jadi lucu Sa. Ingat kan kita ini besar di F1 Mania Surabaya. Ulang tahunnya kapan? Nggak tahu. Saya nggak tahu sih. Ulang tahunnya ketika balapan pertama itu ulang tahun. Karena kita kumpul. Nah, ini ada surprise untuk nanti kita makan aja di bawah oleh teman-teman. Iya, kita nggak apa-apa ya. Podcast pertama kita yang makan-makan, yang lain nonton. Iya. Ini nanti bisa diedit Mas ya, biar lebih. Oh ya, coba teman-teman ini. Iya. Kaos umbel sudah ada di Azaware, di Tokopedia maupun Shopee harusnya hari ini, atau di azaware.com. Jadi gara-gara Mas Dewa umroh keceletuk umbel ya. Jadi selamat Anda semua adalah umbel.
Universitas main balap. Iya, silakan masuk teman-teman. Warnanya Lihat di British Racing Green ya, karena memang Iya. warna kita asli dulu British Racing Green. Ya. Ya. Ayo sini, ini untuk Evan Mania Surabaya kita berikan. Wih. silakan. Tapi kan belum balapan pertama, mau balapan Gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo masuk sini aja, sini ayo. Sini. Ayo, Ya. sini. Ayo, Ma, Ya. biar saya yang mau. Jadi saya pulang dari Amerika tahun 2000 awal. Iya. Waktu itu sudah ada nonton bareng F1 Mas Dewo. Iya. Terus karena saya dulu nulis F1, Ya. jadi akhirnya diminta jadi komentator ya, mulai karirnya di situ sebenarnya. Ini kaos. Ya Allah Mas, 27 tahun. 20 tahun karena 99 sah. Ayo sini Melur. Oh ini. Ayo, Ya. ini boleh dong kaosnya ini juga asal apa ini? Iya, mafia. Mafia. Mahasiswa Formula One Indonesia ya. Mahasiswa umbel. Iya, ini macam umbel. Ya. Mas Dewo bisa dikenalin satu-satu. Ya, ini Wisda, Saya Wisda. ini Nadia, ini Ana, ini Melur. Jadi teman-teman ini mewakili Evan Mania Surabaya. Iya, Evan Mania Surabaya karena sedang sibuk semua. Lagi ada proyek semua. Saya yang menyelamatkan Evan Mania Surabaya. Kalau waktu itu kan Jadi, nyemangati masuk koran, Ya, kita ya. sudah hampir hilang, ada lagi Akhirnya bikin nonton bareng ke mana-mana. kemana-mana. Ya, Mas Dewo sama saya dulu pernah ditanggap ke Bali, ditanggap ke Solo untuk acara nonton bareng. Siar dulu kita. Siar F1. Iya. Oke teman-teman, terima kasih. Moga-moga tahun ini balapannya seru. Moga-moga teman-teman F1 Mania nggak bosan sama F1 dan moga F1 tidak bikin kita bosan. Ya. Bismillah. Selamat ulang tahun Evan Mania Surabaya yang ke-27. 27. Sini aja bisa. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Asa. Terima kasih teman-teman ya. Thank you. Ya. Oh ya, nanti kalau pengen kaos mafia, kontak F1 Mania Surabaya atau Iya. DM Mas Dewo. Terima kasih semuanya teman-teman. Mafia namanya sekarang. Iya, kalau kita umbel. Umbel. Kalau yang luas mafia. Mafia. Umbel. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, sangat dinikmati. Saya juga pamit. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Umbel.